dia itu kayak nggak punya takut gitu. Kalau menurut saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, sementara saya skip dulu untuk nomor satu ya. Baik, kalau ini saya membaca dari beberapa chat ya yang ada di menu chat ini, hampir semua mengatakan salah ya. Kenapa? Tadi yang pertama bahwa sekalipun eh, itu adalah urusan pribadinya ya, sekalipun itu urusan pribadinya, tetapi ketika hal itu menunjukkan perilaku yang negatif, apalagi gitu kan, apalagi dengan media sosial yang tentu, nah contoh kasus terakhir kemarin ya, contoh kasus terakhir kemarin ya, saya lupa di kabupaten mana itu, yang seorang guru kemudian dia hanya apa namanya berkomunikasi dengan lawan bicaranya, kemudian dia tunjukkan hal-hal yang negatif ya yang diminta oleh lawan bicaranya, ternyata itu menjadi viral ya. Dan itu pada akhirnya justru membuat guru itu apa namanya menjadi sosok yang dianggap tidak baik juga gitu. Maka sekalipun ini urusan pribadi, tetapi bahwa apa ya, jabatan guru itu melekat ya. Guru itu melekat di dalam diri kita. Baik itu urusan pribadi maupun ketika kita berada di lingkup publik ya, maka guru itu melekat. Maka kita tidak diperbolehkan ya untuk berperilaku negatif ya. Ya, pada prinsipnya memang kita sebagai manusia gitu kan harus memiliki perilaku yang baik, harus memiliki karakter yang baik, harus memiliki akhlak yang baik ya. Jangan sampai kemudian kita memisahkan, loh ini kan di luar kita sebagai guru, saya kan sebagai pribadi ini nggak bisa gitu ya. Nih, Bu Silvi ketika berada di sekolah ya akan menunjukkan perilaku baik, misalkan ini mohon maaf ya Bunda Silvi saya contohkan ya. Kemudian misalkan ketika berada di pasar gitu kan, di pasar berperilakunya kurang baik, ketika ada wali murid yang melihat, kira-kira bagaimana? Kan justru akan menurunkan derajat kita sendiri sebagai seorang guru. Maka sudah menjadi satu hal yang apa ya namanya, yang wajib tentunya ya, karena kita sebagai manusia, maka kita harus berperilaku baik dimanapun baik sebagai pribadi maupun kita sebagai seorang guru di dalam satuan pendidikan. Oke, tepuk tangan dulu buat yang sudah memberikan tanggapan di apa nomor satu ya. Oke, baik. Sekarang ke nomor dua, silakan Bunda Daru, silakan. Ya, Pak. Untuk nomor dua, pembelajaran yang disampaikan pendidik dapat dikembangkan berdasarkan persepsinya. Oke, Kalau dari saya, kata persepsi itu sepertinya lebih ke pendapat pribadi yang mungkin kurang positif ya Pak. Mungkin kalau ketika kita ingin mengembangkan pembelajaran, meskipun kita memiliki pendapat atau pemikiran tersendiri, tetap harus dikomunikasikan dulu dengan rekan sejawat seperti itu, tidak serta-merta mengembangkan pembelajaran dengan persepsinya sendiri. Karena pasti pembelajaran itu kan harus ada rancangan, harus ada persiapan yang matang seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta ketika kita mendapatkan suatu materi, kita menerapkan hanya dengan persepsi pribadi. Harus ada alasan atau referensi yang tepat seperti itu mungkin Pak. oke, terima kasih Bu Daru ya, apa namanya pendapatnya ya. Oke, selanjutnya boleh dikuatkan lagi Bunda Dian. Ya, silakan Bunda Dian. Atau ke Bu Selvi dulu, silakan Bu Selvi. Wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi sinyal, Pak. Oke, Ya, silakan Bun. untuk pembelajaran yang disampaikan pendidik dapat berkembang berdasarkan persepsinya. Itu adalah eh, salah karena apa? Guru itu sudah memiliki pedoman untuk mengajar sehingga nanti sesuai dengan tujuan pengajaran itu, Bapak. Gitu.
Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dian. Selanjutnya silakan Bunda Selvia. Ya, terima kasih Bapak sudah Ya. diberikan. Jelas suara saya Bapak? Ya, terdengar jelas Bun. Ya, terima kasih. Berdasarkan pemahaman saya, itu adalah jawabannya salah Bapak. Karena di dalam PAUD atau di dalam sekolah kita harus bekerja secara kita menggunakan persepsi kita sendiri. Alam sekali. Kita konsultasikan dulu. Karena apa? Karena di dalam ini karena kita kerja tim ya Pak ya, kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Jadi segala sesuatu harus kita komunikasikan dengan rekan-rekan. Siapa tahu dengan persepsi yang sudah kita sampaikan, kita utarakan, belum tentu benar atau belum tentu pas untuk anak-anak. Jadi kita masih membutuhkan teman-teman yang lain untuk menguatkan persepsi kita dan saling membantulah untuk menguatkan persepsi kita seperti itu. Jadi kita harus tetap untuk bekerja tim seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Selvia. Yang terakhir, Bu Masfia, silakan. Bunda Masfia, silakan. Terima kasih Bapak. Kalau saya berbeda pendapat Bapak, saya mengatakan Oke, benar. silakan Bun. Karena persepsi itu adalah proses guru untuk memahami, menyeleksi dari apa yang dia dapat, materi yang dia dapat, dan disesuaikan dengan lingkungannya, disesuaikan dengan anak didiknya. Dan menurut saya boleh, benar, bahwa untuk pembelajaran itu bisa dikembangkan sesuai dengan persepsi guru. Karena lingkungan yang dihadapi berbeda. Anak yang dihadapi juga berbeda. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah kasih pendapatnya ya. Oke. Pembelajaran yang disampaikan diri dapat dikembangkan berdasarkan persepsinya, ya. Tetapi kita sepakat dulu ya bahwa semua proses pembelajaran harus didasarkan kepada apa? Kepada RPP yang sudah dibuat tentunya, ya. Nah, tinggal apa namanya ya? Kita kita ikuti apa yang menjadi eh, tujuan, menjadi TP-nya ya. Apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, ya. Sepakat Bu Masfia bahwa segala sesuatunya harus disesuaikan dengan lingkungan ya, kondisinya. Tetapi kita tidak terlalu jauh ya, hanya sekadar membangun persepsi tanpa didasarkan kepada keilmuan. Ya, sakar PDW kalau bahasa orang Jawa gitu ya. Tidak sakar PDW, tetapi ada pijakan ya. Kan ketika sebelum mengajar tentu kita membuat RPP ya. Sudah ada tujuan pembelajaran, sudah ada ATP-nya ya, alur tujuan pembelajarannya yang tentu itu menjadi pijakan kita ketika kita akan mengajar ya. Baik, terima kasih. Yang ketiga, silakan ada Bunda Pipit. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Perkenalkan, Ya, saya dari Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Masya Allah. Terima kasih. Nah, Silakan Bun. ya ini saya menanggapi yang nomor 3, Nomor Bapak. 3. Ya. Oke. Benar atau salah, pendidik harus bekerja serius dan penuh cinta. Kalau menurut saya ini benar, Bapak. Karena dengan Benar. kasih sayang, cinta kasih kepada anak, nanti feeling kita akan nyambung pada anak. Gitu. Dengan catatan berarti ketika kita feelingnya sudah nyambung dengan anak, maka anak akan lebih mudah menerima pembelajaran dari kita. Gitu, Pak. Masya Allah. Terima kasih Bunda Pipit. Ya, terima Ada kasih. Bunda Iin. Silakan. Ya, boleh menguatkan atau tidak menguatkan apa yang disampaikan oleh Bunda Pipit tadi ya. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya Iin Iin dari Muntilan Pak. Oke. Magelang ya. Ya, Ya, silakan Bun. Magelang. Kalau menurut saya sama seperti Bunda Pipit tadi ya, benar. Karena kalau kita misalnya bekerja semau kita sendiri, bagaimana nanti dengan anak-anak yang kita didik gitu.
Nanti bisa Ke kalau nomor kita tiga, aja, Bun. Ke ya nomor nomor tiga. 3 kan? Iya, Iya. benar, Pak. Sebentar, Pak. Nomor tiga, pendidik harus bekerja serius dan penuh cinta. Iya, kalau menurut saya benar, karena kalau kita bekerja setengah-setengah, nanti juga akan hasilnya tidak baik juga untuk anak-anak kita gitu loh, untuk anak didik kita gitu. Jadi memang kalau menurut saya ya benar sekali gitu, Pak. Harus bekerja dengan penuh Oke, cinta dan sepenuh hati. Gitu, baik. Pak. Satu lagi. Oke, cukup, Bun. Ya, Baik. cukup, Pak. Satu lagi, Bunda Iin Fribuati. Ya, Bapak, terima kasih atas Si- kesempatannya. Ya, silakan, Bun. Kalau menurut saya itu benar, Bapak. Seorang guru itu Oke, mempunyai kewajiban bekerja serius dan penuh cinta. Karena peran guru tersebut dalam kedua hal itu sangat berperan dalam keberhasilan anak, baik secara akademis, spiritual, dan emosionalnya. Bekerja secara serius itu dalam tanda kutip itu sudah kewajiban guru bekerja secara profesional. Sedangkan bekerja dengan penuh cinta yaitu terhadap anak-anaknya, ketulusan dan kasih sayang yang diberikan oleh seorang guru, insya Allah akan membantu anak didiknya lebih betah dan lebih sayang kepada guru tersebut. Sehingga interaksi di dalam kelas, insya Allah kalau gurunya bekerja dengan cinta, pembelajaran akan bisa diserap oleh anak dengan baik. Seperti itu kalau menurut saya. baik. Terima kasih, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah kasih pendapatnya ya. Iya, sudah menjadi satu kewajiban tentunya ya. Kita sebagai seorang pendidik untuk bekerja serius, bekerja sungguh-sungguh, bekerja sepenuh hati gitu ya. Bekerja sepenuh hati. Jadi ketika kita bekerja sepenuh hati, insya Allah kita akan mengajar dengan kesungguhan, akan mengajar dengan keseriusan ya, tidak setengah hati gitu ya. Gitu. Dan juga kita harus mengajar penuh dengan cinta. Betul, rasa cinta yang mendalam terhadap anak-anak didik kita, tentu kita akan memberikan sesuatu itu dengan tulus ya, menyampaikan pesannya dengan tulus ya, tetapi cinta ini juga harus diberikan kepada siapa? Kepada semua peserta didik kita ya. Tidak memilah dan milih ya itu apalagi kita sebagai seorang pendidik PAUD ya tentu kita harus berbagi cinta kepada semua tapi sepenuh sepenuh hati dalam rangka apa dalam rangka memberikan pendidikan ya memfasilitasi membuat lingkungan yang nyaman membuat lingkungan yang aman ya membuat lingkungan yang tidak menakutkan buat anak-anak kita sehingga anak-anak kita akan belajar dengan maksimal akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usia sesuai dengan harapan kita semua tentunya ya. Oke, terima kasih untuk nomor tiga. Selanjutnya ke nomor empat, silahkan ada Bu Lulu. Ya, dari mana Bu Lulu silahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Bu Lulu dari Sidoarjo, Bapak. Oh, Baik, Sidoarjo silakan untuk Bun. ya, untuk pertanyaan nomor 4, tugas pendidik adalah mengajar. Tugas pendidik adalah mengajar. Oleh karena itu, anak yang mengalami hambatan perkembangan bukan tanggung jawab pendidik. Kalau menurut saya Oke, itu adalah hal yang salah ya, Bapak ya. Karena apa salah. yang Kenapa Bun? pertama salah, Bu, salah Bapak. Iya, Ya, kenapa Bun? jawabannya ya, alasannya karena eh, pendidik bertanggung jawab untuk semua siswa, termasuk anak-anak yang mengalami hambatan. Karena apa? Karena prinsip pendidikan inklusif itu eh, apa ya? Berhak mendapatkan pendidikan yang setara begitu ya yang setara walaupun mereka mempunyai hambatan perkembangan. Yang kedua, tugas pendidik tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik begitu, yang mana tidak hanya sekedar menyampaikan materi tetapi
tadi sempat ada jawaban membimbing juga ya, membimbing agar hambatan-hambatan itu mendapatkan prioritas juga anak-anak yang mendapatkan hambatan. Yang ketiga juga mengacu pada apa ya, regulasi yang ada pendidikan kita di Indonesia, kalau tidak salah pada RU apa eh, Undang-Undang Nomor 20 itu kan juga disebutkan bahwasannya pendidikan itu setiap warga, kalau tidak salah begini ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, begitu Pak. Ya, tidak ada Oke, diskriminasi baik itu Mbak. anak-anak yang dapat hambatan, anak-anak yang secara perkembangannya tuntas, itu mempunyai hak yang sama. Dan yang terakhir, peran hukum ramah anak, ramah kepada semuanya. Itu Bapak dari saya. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum. Oke, ada yang mau menguatkan lagi? Boleh Bu Lutfia. Silakan Bu Lutfia. Bu Lutfiah Umroh, ya. Wah, ini Bu Lutfia senang ya Baik, umroh Pak. terus ya. Ya, silakan Bun. Gak jelas dah suara. Jelas. Su- Oke, suaranya belum keluar Bu Lutfia. Ya, silakan. Saya kembali ya, Pak. Ya, Pak. Saya Bunda Lucia dari Karanganyar. Oke, silakan Bun. Dengar, Pak? Halo? Iya, iya, terdengar. Sudah masuk suara saya? Sudah Oke. Bun, sudah. Saya akan menguatkan yang nomor 4, tugas pendidik adalah mengajar. Oleh karena itu, anak yang mengalami hambatan perkembangan bukan tanggung jawab pendidik. Hmm, betul, Pak. Karena tugas pendidik itu ya memang salah satunya mengevaluasi perkembangan anak. Tapi kalau memang anak tersebut memiliki gangguan khusus seperti ABK, kita bisa kolaborasi sama orang tua, minta kerjasamanya. Kalau di sekolah, misalnya kita ada sore yang seperti ini, minta tolong diulang di rumah untuk kerjasama. Kayak gitu, Pak, untuk menghasilkan perkembangannya Ananda. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Lutfia. Ya, Pak. Yang terakhir ya, yang terakhir. Bu Kurni, silakan. Bu Kurni Iva Raning ya. Silakan Bun. Masih di mute Bun? Ya, baik Bapak, sudah Oke, jelas. silakan Bun. Ya, Ya, saya Kuni Faraning dari Kabupaten Wonosobo. Menurut oke. saya itu tugas pendidik adalah mengajar, oleh karena itu anak yang mengalami hambatan perkembangan bukan tanggung jawab pendidik itu salah. Karena kalau hanya mengajar itu kita hanya mentransfer ilmu kepada anak. Tapi tugas Oke. pendidik menguatkan, tadi ada Bunda juga yang menyampaikan, selain mengajar juga mendidik, membimbing, memotivasi. Jadi, ketika ada anak yang mengalami hambatan perkembangan, itu justru kita sebagai pendidik harus eh, mencari atau memotivasi anak agar bisa melewati hambatan yang terjadi pada anak itu, Pak. Kemudian selain itu juga tugas kita untuk membimbing akar masalahnya apa, hambatan yang dialami anak itu apa. Jadi tugas pendidik itu selain mengajar juga membimbing agar anak eh, bisa melewati hambatan perkembangan tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi kita sepakat ya, kalau tugas pendidik itu tidak hanya sekedar transfer knowledge ya, atau mengajar saja. Kita masih ingat ya, beberapa materi yang kemarin kita pernah dapatkan. Ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Bagaimana proses pembelajaran itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan anak. Apalagi ketika anak mengalami hambatan di dalam perkembangan. Tentu ini sudah menjadi tanggung jawab ya dan tugas kita bersama untuk bisa mengawal tumbuh dan kembangnya anak-anak usia dini ya. Karena tugas kita sebagai seorang pendidik di PAUD. Jadi kita harus pahami bersama bahwa tugas kita sebagai seorang pendidik bukan hanya sekedar ngajar saja, ya,
tetapi bagaimana kita juga, nah tadi di awal sudah saya sampaikan, ini juga menjadi penting. Bagaimana kita bisa membangun kolaborasi, melibatkan orang tua, ya, mengkomunikasikan kalau ada hambatan-hambatan yang dialami dalam proses perkembangan anak-anak usia dini kita, ya. Maka kita juga harus apa namanya sering ya untuk bisa membangun komunikasi secara intens terkait dengan bagaimana kita sama-sama untuk bisa mengawal ya proses pendidikan anak usia dini kita, proses pertumbuhannya, proses perkembangannya, sehingga insya Allah segala sesuatu yang menjadi hambatan-hambatan anak didik kita itu akan kita bisa antisipasi lebih awal ya, dan juga kita bisa memberikan solusi tercepat ya, baik kita di dalam satuan pendidikan maupun orang tua atau bahkan nanti bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa menanganinya. Baik, tepuk tangan dulu untuk yang sudah memberikan tanggapan di nomor 4 dan semuanya. Dan saya apresiasi teman-teman yang sudah raise hand. Mohon maaf ya, belum semua bisa memberikan tanggapannya karena kita dibatasi oleh waktu ya. Dan memang diskusi ini menarik ya, karena ini bagian daripada apa ya tanggung jawab kita, bagian daripada etos dan juga etika kita sebagai seorang pendidik. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman boleh diturunkan raise hand-nya, takut kecapean ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya teman-teman, kita bicara tentang etika ya. Oke, sebelum sebelum saya ke sini nih, boleh teman-teman menuliskan ya. Teman-teman boleh menuliskan melalui chat ya, melalui chat ya. Pertanyaan saya adalah, apakah etika bagi seorang pendidik itu penting ya? Kemudian kenapa? Sebutkan alasannya. Kalau penting kenapa, tidak penting kenapa. Silakan boleh ditulis di menu chat ya. Semua teman-teman boleh menuliskan. Ini ada 200 berapa tadi ya? 250-an peserta ya. Ya, silakan boleh diaktifkan jempol tangannya atau jarinya. Apakah etika pendidik itu penting? Kenapa? Ya, oke, saya akan lihat jawaban teman-teman. Sangat penting. Ya, alasannya apa? Ya. Oke, Bu Ada Bu Pipit sudah jawab ya. Penting karena etika yang baik akan membawa pengaruh baik kepada anak didik dan juga orang tua. Oke, sangat penting karena sebagai sosok yang dipandang dan dijadikan sebagai contoh. Masya Allah ya. Oke, silahkan. Ada 300 orang peserta ya. Ya, silahkan. Oke, ada Bu Dewi Masruro. Penting karena etika itu merupakan bagian dari kebiasaan, adab, dan karakter seorang guru. Baik. Bu Wiwi ya, etika bagi pendidik sangat penting bagi pendidik karena hal itu dapat memberi contoh kepada anak didiknya. Oke. Ada Bu Maswia, penting sekali karena seorang guru menjadi contoh teladan. Oke, penting karena etika atau adab harus didahulukan sebelum ilmu, Masya Allah. Terima kasih Bu Daruni Sri Rahayu ya. Oke, Bu Hilyatin ya, penting karena etika merupakan kemampuan kepribadian yang harus dimiliki seorang guru ya. Oke, ada Bu Miftah, sangat penting karena etika seorang pendidik menjadi kunci utama dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak didik dan juga orang tua. Oke, baik. Oke, Masya Allah ini ya sudah ada 113 orang yang sudah memberikan pendapatnya ya. Menurut saya sangat penting ini Bu Istiqomah ya, karena etika merupakan landasan perilaku yang terlihat dari baik dan buruknya, benar salahnya yang
dapat menjadi role model. Iya. Kita masih ingat ya, the children see, the children do ya. Anak melihat, anak melakukan ya. Apalagi tadi, ketika seorang guru baik, maka tentu akan ditiru setiap kebaikan-kebaikan yang lahir dari dalam dirinya. Baik melalui kata-katanya, kalimatnya, ya, raut wajahnya, sikapnya, perilakunya, ya, cara berkomunikasinya, ya. Nah, oke. Baik, dari dari sekian ratus yang sudah memberikan jawaban, semua mengatakan penting dan sangat penting. Oke, baik. Terima kasih yang sudah memberikan respon cepat untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, kita fokus ke slide ya sekarang ya. Jadi, kalau kita bicara tentang etika, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos ya, yang berarti adat, kebiasaan, ya, adab, ya, akhlak, watak, cara berpikir, sikap atau cara hidup. Nah, ini kalau kita terjemahkan menurut bahasa Yunani, ya, di mana etika ini mengandung nilai atau moral, ya, norma yang menjadi landasan perilaku setiap umat manusia, ya. Tentu segala sesuatu yang kita perilaku yang baik, ya, insya Allah semua akan mengatakan baik. Dan perilaku yang menunjukkan itu tidak baik, pastinya kita juga akan mengatakan itu tidak baik, ya. Maka karena apa? Ini berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan norma, ya. Nah, menurut Franz Magnisuseno, dia mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan juga pijakan pada tindakan manusia. Ya, ini kalau menurut Franz Magnisuseno, ya, di mana etika ini dipandang sebagai sebuah ilmu, ya, tentang tingkah laku manusia, tidak saja mempertanyakan, ya, alasan terjadinya dan baik tindakannya, ya, tindakan itu, ya, tetapi, ya, melainkan juga apa akibatnya secara lahir dan juga batin. Dan moral dan etika ini saling berkaitan. Jadi kalau kita sering mengatakan kalau kita berbuat baik pasti ada imbasnya, ya. Kalau kita berbuat tidak baik juga pasti ada imbasnya juga, ya. Karena apa? Ini tentu terjadi, ya, tindakan-tindakan apa, akibat yang terjadi apa. Maka penting bagi kita sebagai seorang pendidik, ya, untuk bisa mempelajari sesuatu yang baik. Juga kita punya kesempatan juga untuk mempelajari sesuatu yang buruk, ya. Juga kita belajar tentang bagaimana hak dan kewajiban moral. Nah, tentu teman-teman, semua peserta Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut, kita mempelajari hal yang baik, harapannya kita bisa melakukan hal baik itu dalam setiap proses pembelajaran, khususnya kita sebagai seorang pendidik. Tetapi umumnya kita sebagai seorang manusia, ketika kita mengetahui hal yang baik, tentu bagaimana kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Nah, hanya kalau kita bicara kekhususan bahwa mempelajari hal yang baik, karena kita sebagai seorang pendidik, maka harus kita terapkan di dalam dunia pendidikan. Tetapi kita punya punya tugas juga bagaimana menerapkan perbuatan baik itu dimanapun kita berada, bersama siapapun juga, ya, mau di negara manapun, ya, kita jadikanlah pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya. Kita juga eh, punya hak, ya, orang lain juga punya hak, orang lain kita juga punya kewajiban, orang lain juga punya kewajiban secara moral, ya. Maka ini penting kita mempelajari baik dan buruk, hak dan kewajiban moral, ya. Atau seringkali ketika kita mengenal moral atau moralitas ini, ya, nah, moralitas ini merupakan sebuah pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, ya,
apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Nah, dari pengertian etika inilah kemudian kita internalisasikan atau implementasikan di dalam dunia pendidikan karena kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita ya bisa melihat, oh ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk. Oh ini sesuatu yang baik nih, harus saya eh, harus saya terapkan. Oh ini sesuatu yang buruk nih, harus saya tinggalkan. Ya, oh ini baik, harus saya ajarkan kepada anak-anak didik kita. Oh ini buruk, harus kita beritahu kepada anak-anak didik kita sehingga mereka bisa meninggalkannya. Oh, ini sesuatu yang benar dan salah, ya, dan apa-apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Oh, ini boleh, ya. Nih, misalkan nih, kita berkata, ada anak kita berkata kurang baik, ya, maka kita harus segera mengingatkan, ya. Mungkin anak kita juga belum tahu artinya. Mohon maaf, nak, apa yang kamu katakan? Apa artinya? Gitu ya. Nah, mungkin setelah kita kasih tahu, ya, mulai hari ini nggak boleh lagi yang mengatakan itu karena itu kalimat yang tidak sopan, kalimat yang tidak baik. Nah, begitu sehingga anak jadi tahu ya, oh ini ternyata salah, ini benar. Nah, tentu kita sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui ini dulu dan bagaimana kita di dalam proses pendidikan kita bisa menerapkan ya. Oh, ketika saya bersikap seperti ini baik sebagai seorang guru. Oh, ketika saya tidak apa namanya bersikap tidak baik, berarti ini tidak baik sebagai seorang guru maka harus ditinggalkan. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu ya baik buruknya, tahu hak apa haknya sebagai seorang guru, apa kewajiban kita sebagai seorang guru, maka tentu kita sebagai seorang pendidik akan melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Baik. Nah, kalau kita bicara etika, ini eh, ini ya terbagi menjadi dua, ya. Ada etika secara umum, ya. Mohon maaf sebentar. Yang kedua ada etika secara khusus, ya. Sorry. Kalau etika secara umum, ini adalah pedoman kehidupan manusia dan ini menjadi tolak ukur baik dan buruk, ya. Jadi sekarang saya tanya nih, baiknya di wilayah Jawa Tengah, kalau bicara tentang moral, ya, etika, kira-kira sama nggak dengan baiknya di Jawa Timur, gitu, ya. Ini, maka ketika kita bicara baik secara umum, maka insya Allah di semua tempat akan mengatakan baik, ya. Kemudian yang kedua, kita ada namanya etika khusus, ya. Dan ini merupakan prinsip yang dipegang di dalam kehidupan dalam konteks tertentu. Misalkan misalkan ya, karena kita sebagai seorang guru, maka ya etika profesi kita menjadi seorang guru. Bagaimana etika menjadi seorang guru? Ya, ini. Jadi kalau etika umum itu adalah pedoman berkehidupan manusia, ya jadi ini menjadi sebuah tolak ukur. Baik, oh itu baik, itu buruk, ya. Kemudian kalau etika khusus ini lebih Kalau nggak lebih tahu pulang jam diperkecil berapa. dalam konteks tertentu, etika guru, ya. Kalau di luar sana ya ada etika sebagai seorang dokter, misalkan ada etika sebagai seorang pejabat, ya. Tuh. Tetapi tadi kalau kita kembali ke contoh pertama, ya eksplorasi pertama tadi itu, ya guru boleh nggak sih misalkan nih menampakkan perilaku negatifnya yang kemudian diunggah di media sosial, ya maka tentu ini berkaitan dengan etika kita sebagai seorang pendidik, juga berkaitan juga dengan etika secara umum. Etika secara umum jelas salah, apalagi etika sebagai seorang pendidik. Karena kita sebagai seorang pendidik tadi, kalau dalam konteks bahasa Jawa yang sudah diungkapkan oleh teman-teman, guru adalah seseorang yang bisa digugu dan ditiru kalau dalam istilah Jawa, ya.
Maka guru adalah bagaimana kita tampakkan sebagai seorang guru adalah contoh terbaik buat anak-anak kita. Sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Silahkan saya kasih kesempatan dulu berkaitan dengan etika dan juga etika secara umum dan juga etika secara khusus. Silahkan. Kalau ada yang mau Monggo. ditanyakan, saya kasih kesempatan dulu. Bu Nur Anissa boleh dibantu. Mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan, saya kasih kesempatan. Monggo teman-teman. Silakan.